Baik, perkenalkan nama saya Emilia Sembiring dengan NPM 2224157. Saya di sini akan menjelaskan cara menginput data ke SPSS. Itu data mentahnya. Kemudian kita masuk ke SPSS di variable view-nya. Semua datanya sudah dipindahkan. Kemudian di desimal ini kita tidak ada mengubah apa-apa. Kemudian di nya kita ubahnya itu isinya lama aja menjadi 30. Kemudian value-nya 1 untuk pria untuk jenis kelamin, 2 untuk wanita. Untuk tingkat pendidikannya 1, 2, 3, 4, 5 untuk SMP, SMA, D2 dan S1, S2. Kita okekan. Lalu begitu juga dengan domisili 1, 2, 3 Aceh, Riau, Sumut. Kita okekan. Dan yang terakhir status pernikahannya 1, 2, 3, 4 untuk lajang, menikah, janda, dan duda. Baik, kita masuk ke measure. Semuanya kita ubah hanya menjadi scale, hanya inisial nama saja, tetap nominal. Kemudian kita masuk ke data view. Di situ semuanya sudah begitu. Kemudian kita masuk lagi ke data mentah tadi. Di data mentah itu kita ngeblok dulu semuanya dari inisial nama sampai status, dari inu sampai ke dudanya. Begitu. Kita blok. Setelah kita blok, kita copy, lalu kita paste ke data view di SPSS tadi. Sudah. Kemudian untuk jenis kelamin, tingkat pendidikan, domisili, status pernikahan kita pakai tabel bantu coding. Untuk jenis kelaminnya kita blok dulu codingnya. Setelah itu kita copy, lalu kita pastekan ke jenis kelamin di SPSS tersebut. Begitu juga dengan domisili, tingkat pendidikan, dan status pernikahannya. Kita copy dulu, kita blok codingnya, kemudian kita copy, lalu kita pergi ke SPSS, lalu mengpaste. Di situ langsung muncul karena kita sudah memakai tabel bantu. Begitu. Dan yang terakhir coding status pernikahan. Kita blok dulu, lalu kita copy, lalu kita paste. Di sini kita masuk ke analyze, deskripsi statistik, frekuensi, kemudian dipindahkan selain inisial nama. Begitu juga dengan ini. Kita pilih chartnya, histogram untuk saya, dan kita okekan. Oke, ini akan muncul diagramnya ya, teman-teman, histogram, berbentuk diagram histogram. Kemudian kita masuk ke analyze lagi. Kita ambil deskriptif statistik, lalu kita pilih deskriptif untuk mencari deskriptifnya. Kemudian kita ubah semuanya menjadi ke variabel satu-satu, dari berat badan, tekanan darah, jenis kelamin, tingkat pendidikan, domisili, status pernikahan. Oke. Baik, di sini juga sudah muncul deskriptif statistiknya ya teman-teman. Dari minimumnya kita juga dapat menemukannya, maksimum, meannya, dan status deviationnya. Baik, dan kemudian kita buka lagi analyze ya, kita pilih correlate, kemudian kita pilih bivariate. Oke, setelah correlate kita ambil bivariate, lalu
itu juga kita pindahkan ke variabel dari berat badan, tekanan darah, jenis kelamin, tingkat pendidikan, domisili, status pernikahan. Baru di correlation-nya itu kita pilih person, di test of needs kita pilih to toilet, lalu kita pilih to toilet ya teman-teman. Ya, lalu kita okekan. Kemudian di situ akan muncul semua correlation-nya. Setelah sudah correlation-nya, kita buka new sheet atau lembaran barunya. Di sini kita akan membuat tentang regression-nya ya. Kemudian kita masuk. Setelah kita buka lembaran barunya, kita ke data tabel bantu tadi. Di sini berat badan dan tekanan darahnya kita blok, lalu kita copy, lalu kita paste di sini. Ya, data view-nya, lalu kita masuk ke variabel view. Di sini yang kita ubah itu labelnya, yang pertama jadi X dan yang kedua menjadi Y. Yang kedua menjadi Y, lalu kita masuk ke analyze, lalu di sini kita pilih regression, kemudian di sini kita pilihnya linear. Ya, kemudian linear. Lalu yang Y kita pindahkan ke dependent, dan yang X-nya kita pindahkan ke independent. Ya. Baik, kita okekan dan di situ sudah muncul regression-nya. Sekian dari presentasi saya tentang data SPSS. Terima kasih.